mengerjakan nomor 4, soal nomor ini sebenarnya perlu pemahaman lebih terkait materinya. Kenapa? Karena pertama kita punya 4 skenario, dan ini skenario akan saya jelaskan satu persatu. X sama dengan D. Nah, D ini garis apa? Garis directrix. Nah, ini kalau misalkan kita punya titik fokusnya itu di F, karena ini koordinat polar ya teman-teman, bukan koordinat kartesius. Nah, ya walaupun ini masih pakai X dan Y, tapi isiannya kita pakai koordinat polar. Nah, kita tuh punya F, dan di sini kita nih ada garisnya. Oke. Nah, di sini tuh kita punya P. Nah, P ini pusat. Nah, ke sini kita garis ke sini. Terus juga garis ke sini. Oke. Nah, kenapa harus bikin kayak gini? Karena ini akan menjadi penjelasannya. Kenapa? Nih, di sini ini adalah garis, bisa dianggap garis L. Kita tuh punya PF. PF itu adalah jarak ini. Dan PL adalah jarak ini. Dan apa hubungannya dengan materi ini? Jadi, kalau kita bagi kedua ini, misalkan PF dan PL, akan menghasilkan suatu E. E ini adalah eksentrik. Nah, apa maknanya? Misalkan PF dan PL itu nilainya menghasilkan E di antara E-nya 0, misalnya E-nya 0, E-nya 0, E-nya 0. Berarti PL-nya 0. Kan? PL-nya nggak mungkin 0, PF-nya 0. Nah, itu tuh bakal ngasilin lingkaran. Sedangkan kalau misalkan ada di antara 0 sampai 1, itu adalah elips. Enggak, bukan elips. Iya bener, elips ding. Elips. Maaf ya. Nah, kalau sama dengan 1, dia ngasilin parabola. Kenapa parabola? Karena parabola itu jarak dari PF dan PL-nya ukurannya sama. Makanya dia sama dengan 1. Sedangkan kalau sama dengan lebih besar dari 1, itu adalah hiperbola. Nah, ini tuh buat apa sih sebenarnya? Coba dulu. Nah, kita tuh kan punya ini. Misalkan ini dianggap sebagai R. Itu kan titik-titiknya ya. Ini kan sudut. Kita punya sudut. Sudutnya dibilang theta ya, theta. Theta. Nah, ini tuh R. Kita punya R, tapi kita nggak punya ininya nih. Dari sini ke sininya tuh apa? Kita tahu ini ke sini D. Ini nggak tahu. Yang kita punya R. Makanya ini adalah, karena kita punya, jadi ini adalah R. Kan di sini berarti samping. Samping miring adalah cos. Kayak cos theta. Kenapa cos? Karena gini. R itu kan miring. Mi dikali cos. Cos itu samping per miring. Miring R. Coret-coret tersisa sa. Makanya kita dapat panjang sa itu dari sana. Sehingga nantinya itu bentuknya bakal seperti ini penulisannya. PF adalah R, sedangkan PL adalah D min R cos theta. Nah, ntar ini bakal diolah sehingga bakal jadi PF per PL sama dengan E. Nah, terus R jadinya itu adalah R ya, R. PF per PL kan L.
ini R per D min R cos theta sama dengan E. Oke. Kita kali silang. R sama dengan E D min R cos theta bla 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 bla. Pokoknya ntar jadinya R, ya sebenarnya gampang, kalian bisa cari sendiri. Cos theta sebenarnya bisa dijelasin sih, tapi mager aja. Nah, ini sebenarnya sih. Ini kan kita ada E kali D. Nah, itu jadi ED. Itu jadi E dikali R. Min R cos theta. Nah, ini kan dipindahin ke kiri, jadinya plus dong, harusnya min ER. Nah, dipindahin. Nah, terus selanjutnya adalah kita cari R ED 1 tambah E cos theta. Nah, ini adalah rumusnya. Ini berlaku kalau misalkan direktriksnya ada di sebelah kanan. Sedangkan kalau misalkan direktriksnya di sebelah kiri, dan bebas sih sebenarnya, tapi asalkan direktriksnya di sebelah kiri, maka ini akan berubah menjadi R sama dengan ED 1 min E cos theta. Nah, begitu. Sedangkan kalau ini kan kurva, ini kan parabola horizontal. Sedangkan untuk parabola vertikal, dia bakalan berubah. Kalau misalkan dia seperti ini, misalkan garis direktriksnya tuh ada di atas, maaf, hapus dulu, ada di atas seperti inilah. Ini misalkan D nya ini fokus di sini, ini vortexnya di sini, vertex. Nah, maka dia akan sama seperti ini, R sama dengan ED 1 tambah E, tapi dia sin theta. Kenapa sin? Coba cari tahu sendiri ya. Nah, dan kalau kebalikannya, kalau misalkan ini di sini di bawah, maka dia bakal jadi minus. Nah, itu untuk penjelasan basicnya dulu, belum masuk ke soal.